Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmi dengan NPM 1940302008. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah komputasi cerdas, di mana yaitu mencari paper atau jurnal yang berkaitan dengan jaringan syaraf tiruan. Nah, di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Penerapan Metode Jaringan Syaraf Tiruan Propagasi Balik sebagai Metode Perakiraan Beban Listrik, di mana studi kasus pada data konsumsi beban listrik harian PT PLN Gresik Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Pendahuluan. Tenaga listrik merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aktivitas ini meliputi penerangan, penggunaan alat bantu dalam bidang bisnis dan industri, serta keperluan lainnya yang dapat menunjang terlaksananya berbagai kegiatan di masyarakat. Tenaga listrik digunakan oleh beberapa sektor, di antaranya adalah sektor rumah tangga, industri, usaha, komersial, dan pelayanan umum. Besar kecilnya konsumsi listrik ditentukan sepenuhnya oleh pelanggan, yaitu tergantung bagaimana para pelanggan menggunakan alat-alat listrik, sehingga diperlukan peramalan beban listrik untuk mengusahakan penyediaan beban listrik dalam jumlah merata. Besar konsumsi di masa mendatang dapat diramalkan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan propagasi balik. Adapun tujuan penelitian ini yaitu membuat metode perakiraan beban listrik yang lebih akurat dengan rata-rata error yang rendah. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat agar lebih mudah menentukan beban listrik yang akan digunakan. Jaringan syaraf tiruan yang digunakan. Secara umum, jaringan syaraf tiruan atau disingkat dengan JST terbagi menjadi dua bagian, yaitu training dan testing. Training merupakan proses pembelajaran dari sistem jaringan syaraf tiruan yang mengatur nilai input serta bagaimana pemetaannya pada output sampai diperoleh model yang sesuai. Sedangkan testing merupakan proses pengujian ketelitian dari model yang digunakan diperoleh dari proses training. Jaringan syaraf tiruan propagasi balik melatih jaringan untuk mendapat keseimbangan antara kemampuan jaringan dalam mengenali pola yang digunakan selama training serta kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola input yang serupa tapi tidak sama dengan pola yang dipakai selama training. Feed-forward multilayer network yang digunakan sebagai multilayer perception atau MLPS merupakan model jaringan syaraf tiruan yang paling sering digunakan untuk time series dan peramalan. Model dibangun dari 3 layer dengan proses yang sederhana pada masing-masing unit yang dihubungkan oleh acrylic link. Pada aplikasi jaringan syaraf tiruan, untuk peramalan, total data yang tersedia dibagi menjadi dua, yaitu training set atau in sample dan test set atau out of sample. Training set digunakan untuk membangun jaringan syaraf tiruan dan test set digunakan untuk menghitung tingkat akurasi pada prediksi peramalan. Besarnya sampel pada training set disarankan sufisien dan untuk menghindari adanya efek overfitting pada jaringan syaraf tiruan. Nah, berikut ini merupakan contoh jaringan syaraf tiruan dengan arsitektur MLP dilihat berdasarkan pada gambar.
di mana terdapat input layer, kemudian bias hidden layernya, kemudian output layernya. Training pada back propagation meliputi 3 fase, yaitu sebagai berikut. Fase pertama, propagasi maju atau feed forward. Kemudian fase kedua, propagasi mundur atau back propagation. Fase ketiga yaitu perubahan bobot. Solusi yang ditawarkan. Besar kecilnya konsumsi listrik ditentukan sepenuhnya oleh pelanggan, yaitu tergantung bagaimana para pelanggan menggunakan alat-alat listriknya, sehingga diperlukan peramalan beban listrik untuk mengusahakan penyediaan beban listrik dalam jumlah merata. Besar konsumsi di masa mendatang dapat diramalkan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan propagasi balik. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah proses inisialisasi parameter. Dalam pemodelan jaringan syaraf tiruan, seluruh parameter perlu diinisialisasi. Parameter-parameter tersebut adalah bobot-bobot WIJ dan BJ, dan bias OJ dan bias W0J, kemudian B0, iterasi maksimum dan learning rate. Kemudian iterasi maksimum yang digunakan yaitu 50 epoch atau 50 iterasi pada data mingguan. Target kesalahan yang diberikan adalah sebesar 0,01, 0,0001, 0,00001, 0,00001, 0,005 sampai dengan 0,0005, baik pada data training maupun data testing. Yang kedua yaitu penentuan arsitektur jaringan syaraf tiruan. Model jaringan terdiri atas lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Setiap memiliki neuron yang terdapat di dalamnya. Pada pola data mingguan, lapisan input terdapat 7 masukan berupa pemakaian beban per hari. Dalam 1 minggu, jumlah neuron lapisan tersembunyi ditentukan dengan cara trial and error, sehingga ditemukan arsitektur terbaik dengan MSE terkecil pada node ke-13, yang berarti jumlah neuron pada hidden layer sebanyak 13. Hal ini menyatakan bahwa arsitektur terbaik untuk pola data mingguan adalah 7, 13, dan 1, yang berarti 7 neuron pada lapisan input, 13 neuron pada lapisan tersembunyi, dan 1 neuron pada lapisan output. Kemudian yang ketiga, metode jaringan syaraf tiruan pada propagasi balik. Model jaringan syaraf tiruan propagasi balik yang dihasilkan dari pelatihan ini adalah sebagai berikut. Nah, di mana gambar ini merupakan arsitektur hasil pelatihan jaringan syaraf tiruan propagasi balik. Nah, pada gambar 2 ini adalah menggunakan arsitektur hasil pelatihan jaringan syaraf tiruan back propagation, di mana model jaringan syaraf tiruan yang terbentuk adalah A pangkat 2K sama dengan Purlin dengan LW pangkat 2,1 A pangkat 1K ditambah B pangkat 2, di mana Purlin sama dengan X.
sampai dengan menghasilkan nilai B pangkat 2 sama dengan minus 0,6453. Kemudian apa yang saya dapat dari pembelajaran paper ini adalah dengan adanya paper ini kita dapat meramalkan besar konsumsi listrik di masa mendatang. Besar kecilnya konsumsi listrik ditentukan sepenuhnya oleh pelanggan, yaitu tergantung bagaimana para pelanggan menggunakan alat-alat listrik, sehingga diperlukan peramalan beban listrik untuk mengusahakan penyediaan beban listrik dalam jumlah merata. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan menghasilkan arsitektur jaringan syaraf tiruan yang dihasilkan di mana 7 strip 13 strip 1 yang berarti 7 neuron pada lapisan input, 13 neuron pada lapisan tersembunyi, dan 1 neuron pada lapisan output. Metode jaringan syaraf tiruan propagasi balik digunakan untuk meramalkan konsumsi beban listrik jangka pendek dengan rata-rata error yang rendah, sehingga disimpulkan bahwa model jaringan syaraf tiruan sudah cukup baik dalam memodelkan beban listrik harian PT PLN Gresik selama 2 bulan tahun 2013. Hasil peramalan berupa beban listrik tertinggi diperoleh pada hari ke-48 sebesar 30.262 GWh dan beban listrik terendah diperoleh pada hari ke-65 terbesar, yaitu 21.745 GWh. Kemudian daftar pustaka yang pertama yaitu Kron SF pada tahun 2005 dengan judul paper yaitu Stepwise Selection of Article Neural Network Models for Time Series Prediction, Journal of Intelligent System. Kemudian yang kedua yaitu ditulis oleh Harsono AS pada tahun 2005, usulan penggunaan metode Fuzzy Artificial Neural Network untuk peramalan kebutuhan listrik, studi kasus PLN Area Pelayanan Malang, tesis jurnal Teknik Industri Institut Teknologi 10 November. Kemudian yang ketiga yaitu ditulis oleh Kusuma Dewi S pada tahun 2004, membangun jaringan syaraf tiruan menggunakan MATLAB dan Excel-Link, Geraha Ilmu Yogyakarta, diterbitkan oleh Geraha Ilmu di Yogyakarta. Sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.